Jadi SMP kelas 2 sudah ateis, SMP kelas 3 semenjak belajar biologi dan fisika saya jadi agnostik. Ketika kemudian dia ngelihat saya udah mulai nggak betah di agama saya, nenek saya bilang, "Lik, boleh masuk agama apa aja, asal jangan Islam." Felix Xiao, nama yang belakangan ini sering muncul di media sosial. Melalui podcast di channel Yuk Ngaji, Ustadz Felix Xiao kerap berdiskusi dengan orang dari berbagai kalangan. Mulai dari Guru Gembul, Denny Sumargo, Panji Pragiwaksono, bahkan Tretan Muslim. Kendati dulu nama Felix Xiao erat kaitannya dengan sebutan radikal dan HTI yang difitnah anti-NKRI, kini Ustadz Felix Xiao justru menjadi salah satu ustadz yang berdakwah dengan cara membuka diri untuk diskusi dengan semua kalangan. Dakwahnya yang kini sering bersinggungan dengan orang-orang yang berbeda pandangan, tidak lantas melunturkan keimanan dan pemahamannya terhadap Islam. Jauh sebelum hari ini, Ustadz Felix Xiao telah lebih dulu menjadi orang yang seperti kita sebut saja Coki Pardede. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Ustadz Felix Yanuar Xiao lahir dalam keluarga beretnis Tionghoa di Palembang yang menganut agama Katolik. Meski dibebaskan untuk memilih keyakinan, neneknya menegaskan bahwa kepercayaan apapun boleh dianut kecuali Islam. Ketika kemudian dia ngelihat saya udah mulai nggak betah di agama saya, nenek saya bilang, "Lik, boleh masuk agama apa aja, asal jangan Islam." Bertumbuh dalam lingkungan yang penuh kesalahpahaman dengan Islam membuat Felix muda tidak suka dengan Islam. Tapi di sisi lain, dalam beragama Katolik pun, Felix masih punya segudang pertanyaan yang tak kunjung ditemukan jawabannya. Sejak kecil, Felix selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Logikanya seringkali tergelitik jika memandang ajaran agamanya sendiri. Dia mempertanyakan konsep Trinitas serta berbagai pernyataan Bible yang tidak masuk di logikanya. Dari keraguan itu, akhirnya Felix muda memutuskan untuk menjadi ateis. Di kelas 1 SMP, Felix memutuskan untuk tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Lalu di kelas 3 SMP, Felix berubah keyakinan menjadi agnostik. Katanya setelah belajar biologi dan fisika, dirinya jadi berpikir bahwa Tuhan itu pasti ada. Jadi saat itu ia mempercayai adanya Tuhan, tapi masih belum mempercayai agama. Bertahun-tahun Felix mencari agama mana yang bisa menjawab seluruh pertanyaannya. Dia sudah mencoba belajar berbagai macam agama seperti Kristen Protestan, Hindu, dan juga Buddha. Singkat cerita, setelah 5 tahun mencari, pada tahun 2001 Felix dikenalkan dengan seorang ustadz bernama Fatih Karim. Ada yang pernah dengar? Di kos-kosan yang ditempati Ustadz Fatih itu, Felix dibawa oleh temannya untuk mengajukan berbagai pertanyaan soal Tuhan dan juga agama. Ustadz Fatih Karim yang berpenampilan santai tanpa gamis jubah atau sorban itu sempat membuat Felix ragu dengan kemampuannya. Tapi, pertemuan hari itu tetap dilanjutkan oleh Felix. Dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh, non-stop, Felix dan Ustadz Fatih terus berdiskusi. Saat itu Felix banyak bertanya soal Tuhan dan atas izin Allah, Ustadz Fatih Karim bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan mengenalkan Felix dengan Al-Quran. Satu ayat yang berhasil membuka mata Felix adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat itu berbunyi, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Ustadz Fatih dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa membuat kitab suci sebaik Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, meniru satu surat aja udah bisa dipastikan gak ada yang bisa melakukannya. Ketegasan Ustadz Fatih dalam menunjukkan maha besarnya Allah dan segala ciptaannya berhasil membuat Felix speechless. Ustadz Fatih Karim selalu bisa menjawab pertanyaan dan keraguan Felix sampai di titik Felix tidak bisa membalas jawaban Ustadz Fatih dengan pertanyaan lagi. Akhirnya setelah diskusi yang sangat panjang, tepat setelah azan subuh, Ustadz Felix Xiao memutuskan untuk masuk Islam. Saat Ustadz Fatih mau sholat subuh, Ustadz Felix mengulurkan tangannya dan minta dibimbing untuk bersyahadat. Hari itu, Ustadz Felix yang masih menjadi mahasiswa semester 3 di IPB, resmi menjadi seorang muslim. Terus, apakah setelah itu kehidupannya mulus-mulus saja? Tentu tidak, teman-teman. Butuh waktu 3 minggu untuk mengakui pada keluarganya bahwa Ustadz Felix sudah menjadi mu'alaf. Saat itu keluarganya juga belum bisa langsung menerima kalau Ustadz Felix sudah menjadi mu'alaf. Saat itu kakaknya sangat menentang keputusan Ustadz Felix untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarga Ustadz Felix akhirnya menerima keputusannya.
Ustadz Felix melanjutkan perjalanannya setelah masuk Islam dengan berdakwah. Kemampuannya dalam berpikir kritis dan beretorika berhasil melahirkan karya-karya tulis yang bestseller. Di antara buku yang pernah ditulisnya ada yang berjudul Yuk Berhijab, Udah Putusin Aja, dan juga Muhammad Al-Fatih 1453. Ada yang punya bukunya? Mendengar anaknya aktif berdakwah, ayah Ustadz Felix berpesan jangan sampai Ustadz Felix meminta bayaran dari ceramahnya. Ayahnya bahkan memberikan hadiah mobil, rumah, dan modal usaha sebesar 400 juta demi menjaga Ustadz Felix dari mengkomersialisasikan ceramahnya. Di sisi lain, perjalanan dakwah Ustadz Felix bisa dibilang penuh dengan rintangan. Pada tahun 2017, pengajiannya pernah dibubarkan oleh suatu ormas di Malang. Di tahun 2020, acara pengajiannya di UGM juga dibatalkan dengan alasan yang tidak diberitahukan. Itu baru 2 contoh aja. Selebihnya, dulu banyak banget orang yang nyerang Ustadz Felix di internet, contohnya di Twitter. Udah nggak kehitung deh berapa banyak orang yang menghujat dan memfitnah beliau. Tapi segala bentuk ucapan itu tidak lantas melunturkan semangat Ustadz Felix untuk berdakwah. Sampai hari ini justru Ustadz Felix berhasil menarik perhatian banyak orang dengan keterbukaannya untuk ngobrol di podcast dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Selain itu, Ustadz Felix juga aktif sekali menyuarakan dakwah tentang Palestina. Salut, respect berat sama Ustadz Felix. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Menurut kalian, kalau kita bahas tentang perjalanan orang-orang menemukan hidayah, menarik nggak? Komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.